Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul dan juga thumbnail, mari kita sedikit sharing tentang menghafal Al-Quran. Sebelumnya, teman-teman, bagaimana kabarnya? Sekarang udah menghujung daripada hari-hari terakhir Ramadan. Semoga kita selalu berharap agar didapati yang namanya Lailatul Qadar dan juga senantiasa seluruh amal kita itu diridhoi Allah dan juga diberikan yang namanya balasan yang lipat ganda seperti itu. Salawat serta salam mari kita limpah dan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab atas rahmat dan hidayatnya kita masih bisa untuk merasakan bagaimana nikmatnya menjalani agama Islam sesuai dengan ajaran dan tuntunannya, insyaallah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini sesuai dengan beberapa hari yang lalu aku nge-SG tentang bagaimana sih menurut kalian gitu cara menghafal Al-Quran kayak gitu ya. Gimana sih versi kalian menghafal Al-Quran. Sebelum itu, jadi sebenarnya aku pengen jelasin terlebih dahulu ada beberapa hal yang mau aku sampaikan sebelum kita ngebahas tentang menghafal Al-Quran itu sendiri. Teman-teman, dari website rumaisya.com itu adalah website yang menjelaskan gitu tentang perkara-perkara Islam. Bisa menjadikan referensi teman-teman juga untuk mencari yang namanya mungkin ilmu atau dalil dan lain sebagainya kayak gitu. Yang pertama, kita perlu memahami dulu kayak prioritas menghafal Al-Quran itu kayak gimana sih. Nah, keutamaan menghafal Al-Quran itu disebutkan dalam salah satu hadis dari Abdullah bin Amr. Rasulullah bersabda, dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafal Al-Quran nanti, yaitu, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya. Karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau hafal. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1464. Dari hadis ini tuh kita maksudnya mengenal gitu ya. Mungkin udah dari kecil gitu kita pernah mendengar bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu di akhirat kelak, di surga kelak tuh ibarat itu kayak sedang menaiki derajat-derajat surga gitu, tangga-tangga surga, dan dia itu bakalan berhenti tepat di mana di ayat yang dia itu hafal gitu. Misalnya ada orang yang udah hafal 30 juz, berarti di Anas dia udah paling tinggi tingkatannya, dia ada di tingkatan itu kayak gitu. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, hadis di atas menunjukkan keutamaan khusus bagi yang menghafal Al-Quran dengan hatinya. Bukan yang sekedar membaca lewat mushaf, karena jika sekedar membaca saja dari mushaf, tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Nah, dari hafalan ini bertingkat-tingkatlah kedudukan mereka di surga, sesuai dengan banyak hafalannya. Masuk ke pertanyaan mungkin selanjutnya. Jadi tadi ya, Al-Quran itu seprioritas itu, karena akan menentukan derajat kita nanti di surga kelak. Lalu pertanyaannya, kita nih sebagai remaja gitu, masih remaja mungkin ya, pentingan mana sih antara menuntut ilmu atau menghafal Al-Quran dulu gitu. Nah, ini juga pernah dibahas di salah satu websitenya itu. Salah satu syekh gitu ya, Syekh Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya. Lalu jawabannya kayak gini, ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim adalah ilmu yang berisi perintah Allah dan larangannya. Kayak gitu. Mempelajari ilmu semacam ini lebih didahulukan daripada menghafal Al-Quran yang tidak wajib tentunya. Mempelajari ilmu semacam tadi itu juga wajib, sedangkan menghafal Al-Quran itu hukumnya sunnah. Karena kalau misalkan disandingkan dengan hukum atau ilmu yang tadi, yaitu larangan dan perintah daripada Allah, maka Al-Quran itu menjadi sunnah. Tapi tadi fardu kifayah itu ketika konteksnya adalah meningkatkan derajat yang menghafalnya di surga kelak kayak gitu. Adapun menghafal Al-Quran ya, maka didahulukan dari ilmu lainnya, baik ilmu yang batil atau ilmu yang sedikit manfaatnya. Jadi ada masanya Al-Quran itu lebih diprioritaskan dibandingkan hukum-hukum yang lain atau ilmu yang lainnya. Tetapi dikhususkan dalam ilmu yang berisikan perintah dan larangan itu wajib untuk terlebih dahulu dipelajari sebelum menghafal Al-Quran. Seperti itu. Yang menuntut daripada Al-Quran adalah memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Jadi yang dituntut daripada Al-Quran itu adalah memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Tentu memiliki akidah yang benar dan cara ibadah yang benar. Jadi seseorang itu dia menghafal Al-Quran itu ketika akidahnya telah benar,
ketika dia udah benar-benar yakin kepada Allah, dia telah beriman kepada Allah, dan dia telah memiliki syariat atau tata cara beribadah yang baik gitu, seperti itu, yang benar. Seperti itu. Lalu kita masuk ke hukum yang pastinya. Jadi hukum membaca Al-Quran, hukum menghafal Al-Quran itu apa sih? Tadi kan dikatakan prioritas menghafal Al-Quran itu ya ibaratnya meningkatkan derajat. Lalu kita tuh dapat menjadikan diri kita tuh lebih prioritas gitu ya dibandingkan hukum-hukum atau amalan-amalan yang bukan pelajaran, maksudnya ilmu-ilmu yang selain daripada perintah dan larangan kayak gitu. Nah, menghafal Al-Quran itu termasuk perkara kifayah. Ya, jadi menghafal Al-Quran itu termasuk perkara yang kifayah. Apa itu kifayah? Artinya, jika sebagian orang sudah melakukan ini, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Jadi tidaklah wajib bagi setiap individu untuk menghafalkannya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya hal ini. Seperti itu. Jadi fatwa Al-Imarat. Nah, setelah kita memahami bahwa menghafal Al-Quran itu hukumnya tidak wajib, sunnah, dan ini tuh diwajibkan daripada ilmu-ilmu yang lain ketika atau terkecuali hukum-hukum perintah dan larangan. Lalu bagaimana caranya untuk menghafal Al-Quran itu? Maka di sini banyak banget versi-versinya, banyak banget macam-macamnya, kayak udah benar-benar nyebar gitu ya. Karena kemarin tuh aku baca yang udah ngisi di SG aku pun ternyata Masya Allah banyak-banyak banget jawabannya dan beda-beda banget jawabannya. Dan di sini aku coba untuk bahas semuanya itu, Insya Allah. Di sini sebenarnya aku akan membacakan dulu keutamaannya. Orang yang menghafal Al-Quran itu dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi' atau pemberi syafaat bagi yang membacanya. Jadi teman-teman, ketika kita mendekati Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi penyelamat kita, akan menjadi syafaat kita kelak di akhirat kelak di hari kiamat kelak. Seperti itu. Lalu dikatakan dalam hadis lain, dikatakan kepada orang yang baca atau menghafal Al-Quran, nanti bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya. Dan kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kau baca. Jadi selain tadi didapati yang namanya syafaat, derajatnya pun akan dinaikkan oleh Allah di akhirat kelak. Nah, di sini ada yang menarik dari hadis riwayat Imam Ahmad, kebanyakan orang munafik di tengah-tengah umatku adalah qura'uha, yaitu yang menghafalkan Al-Quran dengan niat yang jelek. Teman-teman, di sini tidaklah gitu ya kita mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Dengan kita menghafal Al-Quran, tentu kita harus memperhatikan yang namanya niat juga, teman-teman. Jadi, pertama-tama sekarang nih, aku dan teman-teman juga untuk mengikhlaskan sharingnya aku ini untuk semata-mata hanya ingin membangkitkan semangat teman-teman juga untuk menghafal Al-Quran dan juga pribadi aku untuk menghafal Al-Quran. Dan semoga dijauhi daripada niat yang buruk dan juga daripada ketulusan yang tidak kepada Allah. Semoga kita tulus kepada Allah dan niat juga hanya karena Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, maka di sini ada modal utama yang perlu teman-teman pahami ketika ingin menghafal Al-Quran, yaitu yang pertama adalah ikhlas dan jauhi maksiat. Kenapa ikhlas? Tadi sebagaimana niat, ikhlas itu gimana ya? Aku menganggap ikhlas itu ini mah pandangan aku, dan insya Allah gitu ya, tidak jauh daripada pengertian ikhlas itu. Ikhlas itu kan kita benar-benar apa ya, perbedaan antara ikhlas dan ridho itu apa ya? Kalau ridho itu kan emang benar-benar kalau misalkan sesuatu yang kembali ke Allah. Misal kayak ada orang yang meninggal dunia, kita ridho. Tapi kalau ikhlas itu kayak beribadah gitu. Kita beribadah ikhlas benar-benar hanya karena Allah. Nah, maka ketika kita menghafal Al-Quran pun, maka fokus di situ adalah ikhlas di situ adalah menjadikan ibadah kita itu semata-mata hanya karena Allah, bukan karena ada manusia gitu. Atau bukan karena ada hal lain yang kecuali karena Allah gitu. Misal, bukan karena manusia, tapi karena adanya yang namanya piagam penghargaan. Bukan karena manusia, tapi karena adanya gelar kayak gitu kan. Karena bisa jadi faktor-faktor di luar manusia juga banyak banget itu untuk mengaruhi yang namanya keikhlasan, teman-teman. Lalu poin yang kedua tadi adalah jauhi maksiat. Kenapa menjauhi maksiat? Teman-teman, menghafal Al-Quran itu kan berarti kan erat kaitannya dengan pikiran manusia, dengan otak manusia. Bahkan dikatakan bahwa aku pernah dapat nasihat dari guru SD aku, kalau misalkan kamu
yang namanya hafalnya itu berkurang atau kamu lupa akan hafalan kamu, beristighfarlah, karena boleh jadi itu tuh karena dosa kamu. Dan ya itu nempel banget sih di aku, dan kayak bener-bener terjadi banget gitu ketika kita mungkin, karena gimana ya, dosa itu kan sifatnya ada yang kita sadar, ada yang nggak sadar gitu. Dan boleh jadi kita itu selalu melakukan dosa-dosa yang kecil gitu, yang kadang kita itu nggak sadar akan hal itu. Dan ketika kita murojaah dan kita menghafal Quran itu sulit, kenapa? Karena mungkin kita belum mengistighfari dosa-dosa kita yang lalu, kita belum minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita yang lalu. Nah, maka penting di sini adalah kita untuk menjauhi yang namanya maksiat itu, untuk menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang di mana pikirannya, di mana perilakunya, di mana tubuhnya itu udah benar-benar suci gitu, udah benar-benar mensucikan diri gitu. Karena yang akan dia hafal, yang akan dia translate ke otak dia adalah sesuatu yang sifatnya sangatlah mulia gitu. Gak mungkin dong sesuatu itu ada di tempat yang mulia, sesuatu itu tersimpan pada tempat, kecuali kalau tempat itu tuh mulia juga gitu. Al-Quran ini mulia, bahkan Al-Quran ini turun di kota Mekah dan sontak menjadikan Mekah itu mulia. Lalu bagaimana dengan diri kita ketika kita yang menghafal Al-Quran? Maka perlu untuk menjauhi maksiat terlebih dahulu, untuk mencoba untuk mensucikan terlebih dahulu apa-apa yang ada pada diri kita agar Al-Quran ini mudah masuknya. Seperti itu. Lalu kiat-kiat yang kedua, tadi kan yang pertama itu ikhlas dan menjauhi maksiat. Yang kedua yaitu adalah rajin mengulang hafalan. Ini benar-benar dibacakan ya dalam salah satu hadis. Sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran adalah bagaikan unta yang diikat. Jika diikat, unta itu tidak akan lari. Dan apabila dibiarkan tanpa diikat, maka ia akan pergi. Dalam riwayat Muslim juga terdapat tambahan. Apabila orang yang menghafal Al-Quran membaca di waktu malam dan siang hari, dia akan mengingatnya. Namun, jika dia tidak melakukan demikian, maka dia akan lupa. Teman-teman, menghafal Al-Quran itu selayaknya menghafal sesuatu gitu ya. Kita itu bakal pageh banget untuk mengetahui sesuatu itu kalau diulang-ulang gitu. Kita udah benar-benar hafal posisi aplikasi di handphone kita. Kayak kita tuh udah gak ngeliat HP pun kalau misalnya udah nyala tuh kayak set udah tahu, karena kita udah tahu posisi. Karena apa? Kita sering lihatnya. Begitu pula kita menghafal Al-Quran, kita bakalan mudah untuk mengingatnya, kita bakalan tahu banget posisinya. Kalau kita sering banget untuk baca Al-Quran, kalau kita dirutinin untuk minimal dilihat gitu, Al-Quran itu dilihat. Karena ya kita gak usah ngomong dulu dibaca deh, kita melihat aja dulu, melihat lembarannya. Karena fitrahnya manusia itu ketika kita melihat sesuatu nih, teks misalkan, di otak kita itu lagi dibaca teman-teman. Kita ngelihat teks tulisan tulisan apa ya yang sederhana aja, tulisan history, kebetulan ini di komputernya ada history, kita ngeliat itu aja tuh udah kayak di otak kita tuh ngebaca history, tapi mulut kita diam aja. Nah gitu juga dengan Al-Quran. Misalkan kita ingin nih untuk ngapal Al-Quran, berarti harus ada yang namanya upaya yang bersifat rutinitas atau habit gitu ya. Habit membaca Al-Quran itu perlu untuk dimiliki setiap muslim, karena kalau kita membandingkan, karena ibadah yang baik itu dibandingkan agar kita merasa kita belum ada apa-apanya sehingga kita semangat. Tetapi kalau misalkan berhubungan dengan yang namanya harta, yang namanya perbandingan dan sebagainya, kita harus membandingkan dengan yang lebih di bawah agar kita bersyukur. Nah, kita lihat perbandingannya dengan orang-orang di Palestina sana. Yang namanya menghafal Quran itu di sana itu sudah menjadikan sesuatu yang sifatnya itu general dan sifat itu dasar bagi orang-orang di sana gitu. Makanya bisa bikin orang-orang di sana itu mau untuk berjihad dan mentalnya itu kuat, karena itu tadi telah ada yang namanya kebiasaan yang baik berupa hafal Al-Quran. Maka menghafal Al-Quran ini juga jika kita sedikit mengkaitkannya dengan salah satu hadis gitu ya, bahwa itu menyukai sesuatu yang sifatnya itu berulang-ulang kali walaupun sedikit. Menghafal Al-Quran itu kalau sekali menghafal itu bagi pemula gitu ya gak usah baik-baik dulu lah gitu. Yang aku cobain dulu tuh waktu SD itu ya emang benar-benar ya seayat 2 ayat gitu kan, karena emang awal gitu kan. Cuman kesininya SMP SMA kadang di situ tantangannya gitu, ketika kita udah gak ada pada lingkungan yang menghafal Al-Quran, itu di situ tantangannya. Oke, jadi yang poin kedua itu tadi rajin untuk menghafal Al-Quran, rajin untuk mengulang hafalan, atau kita sebut sebagai murojaah kayak gitu ya. Karena aku pernah dengar bahwa
kita itu kalau ngafal Al-Quran itu lebih baik terus di murojaah walaupun sedikit, daripada kita punya hafalan yang banyak tapi jarang banget di murojaah, nanti tuh bakal lama-kelamaan lupa. Tapi lebih bagus lagi kalau kita punya banyak hafalan dan banyak juga murojaahnya. Seperti itu. Kita masuk ke kiat-kiat yang berikutnya, yaitu mulai menghafal dari satu mushaf, tidak berganti-ganti. Misal teman-teman punya Al-Quran di rumah, maaf. Jadi teman-teman punya Al-Quran di rumah, satu misalkan, usahakan jangan diganti-ganti dulu, karena ini diantara sebab yang membuat kita cepat lupa, teman-teman. Perlu diketahui bahwa ketika kita telah menghafal satu halaman mushaf, maka kita biasanya akan menggantung dan ingatan kita yang akan selalu mengarah ke lembaran yang telah kita hafal. Upayakan ketika menghafal itu di satu Al-Quran, dan ketika kita menghafal satu ayat, satu lembar tertentu, dan itu tuh fokus dulu ke lembaran yang itu. Jangan dulu beranjak ke lembaran yang lain kalau yang kita udah merasa mantap di situ. Gitu. Lalu yang kedua, berikutnya, berusaha setiap harinya menetapkan yang namanya targetan hafalan. Di sini misalnya 1 atau 2,5 halaman mushaf. Kalau misalkan di tempat-tempat terkhusus kayak pondok pesantren, mungkin ada yang targetannya udah 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 halaman, dan wah masya Allah banget lah pokoknya. Tapi di sini penting banget untuk yang namanya target, karena dengan adanya target itu merupakan satu trigger gitu ya, buat kita tuh untuk mau minimal targetnya itu murojaah ya. Gak usah lah targetnya itu nambah, minimal target murojaah dulu gitu. Kalau bagi yang benar-benar masih pengen nyoba awal-awal, aku juga awalnya kayak gitu, benar-benar target itu murojaah dulu, jangan dulu coba untuk nambah kalau misalkan sekiranya takut gimana-gimana gitu. Tapi ini saran aja sih, teman-teman juga boleh langsung coba untuk nargetin 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 halaman. It's up to you gitu, gimana teman-teman. Lalu yang berikutnya, mulai membaca ayat pertama dan diulang sampai dengan 20 kali. Oke, dibaca 20 kali, diulang 20 kali. Lalu yang keempat, jika ingin menambah hafalan baru pada hari berikutnya, maka sebelum menambah dengan hafalan baru, bacalah hafalan lama dari ayat pertama hingga terakhir sebanyak 20 kali. Oke, 20 kali. Di sini juga ternyata banyak banget kiat-kiatnya, sampai 9 di web yang keduanya, sama dengan web Rumah Yosha, cuma di sini bagian kedua gitu ya, dan ada 9 kiatan. Oke, selanjutnya, setoran hafalan pada guru atau partner yang bisa membenarkan bacaan jika salah. Oke. Jadi teman-teman mencari guru atau mencari partner, mencari orang terdekat ketika ingin menghafal Al-Quran, supaya mengkoreksi gitu, apakah bacaan kita tuh udah benar atau salah, atau ada sesuatu yang masih mengganggu gitu, kayak gitu. Keenam, pilih waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran. Ya, jadi teman-teman, waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran itu adalah di waktu subuh setelah maghrib. Ya, kalau salah itu. Tapi baik lagi ke kitanya gitu. Kalau misalkan kita emang orang yang tipenya itu gampang selain pada jam-jam itu, ya monggo. Tapi ini adalah pada umumnya gitu, telah dimudahkan di jam-jam seperti itu. Kayak gitu. Yang ketujuh, lebih baik menghafal dari surat An-Nas. Yang kedelapan, menetapkan waktu untuk murojaah. Jadi murojaah juga harus butuh waktu gitu. Kita mengschedulkan di list harian kita untuk di jam segini, atau mungkin di ibadah maghrib gitu ya. Kalau aku pribadi biasanya setelah maghrib benar-benar digunakan untuk murojaah gitu, untuk mengulang-ulang kayak gitu. Ada hal menarik di sini teman-teman. Jadi setiap yang menghafalkan Al-Quran pada 2 tahun pertama biasanya akan mudah hilang apa yang telah dihafalkan. Masa ini disebut dengan masa tajmi, pengumpulan hafalan. Lalu jangan bersedih karena sulitnya mengulang dan banyak kelirunya dalam hafalan. Ini merupakan masa cobaan bagi para penghafal Al-Quran. Dan ini adalah masa yang rentan dan bisa menjadi pintu setan untuk menggoda dan berusaha untuk menghentikan kita dari menghafal Al-Quran. Kerasa gak sih buat teman-teman yang mungkin dulunya waktu SD itu, ya aku pribadi kan dulu aku SD Islam dan SMP, SMA itu gak Islam atau negeri gitu ya. Kerasa banget kayak, apalagi waktu SMP gitu kan, berarti kan dari SD ke SMP itu benar-benar 2 tahun lebih kan ya. Dan itu benar-benar ngerasa kayak masa-masanya, apalagi gak punya lingkungan yang support banget untuk ngafal Al-Quran, kayak banyak banget itu ya dorongan untuk gak ngelakuin lagi itu yang namanya ngafal Al-Quran itu. Tapi itulah Masya Allah teman-teman, disitulah cobaannya.
Maka di sini jangan pedulikan godaan dan teruslah menghafal. Karena menghafal Al-Quran merupakan harta yang sangat berharga dan tidak diberikan kecuali kepada orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk kiat-kiatnya. Dan perlu ditekankan kembali teman-teman, Al-Quran itu senantiasa katakan dalam Quran surat Al-Qamar, mungkin sering juga untuk ditekankan oleh kepada orang-orang yang sharing tentang Al-Quran itu teman-teman ya, bahwa Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kayak gitu. Jadi Allah udah ngatain bahwa Al-Quran itu mudah banget untuk dihafalin. Cuman pertanyaannya gimana kita hafalinnya gitu. Sense of mudah itu yang aku rasain adalah mudah itu ada ketika kita udah enjoy banget, kita udah merasa bahwa Al-Quran ini tuh, misal nih kita baca pertama, baca kedua kita ngerasa susah banget, ya susah banget. Baca ketiga, baca keempat, baca kelima masih susah. Baca ke 10, 20, keberpian puluh kali, bahkan diulang-ulang di sholat. Atau simpelnya Al-Fatihah deh teman-teman. Karena tadi kan menghafal itu identik dengan yang namanya rutinitas dan murojaah. Maka ketika sesuatu itu udah bersifat identitas dan murojaah, maka itu akan menjadi sesuatu yang mudah. Kayak gitu. Nah, di sini ada tips, mungkin tips yang selanjutnya sebelum penutupan gitu, sebelum aku bacain tips dari teman-teman yang banyak ini. Dalam suatu kaidah ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kami menghafal Al-Quran dalam sehari sebanyak 5 ayat, dan kami tidaklah menambah lebih dari itu sampai kami menguasai tafsir ayat-ayat tersebut. Sungguh akan datang kaum di mana mereka menghafal Al-Quran seluruhnya, namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka begitu mantap menguasai huruf-hurufnya, namun mereka tidak memahami aturan-aturan dalam Al-Quran. Oke. Jadi, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa ketika kita menghafal Al-Quran itu, kita harus bisa memahami maksud, arti, dan serta tafsirannya. Tafsirannya bisa lihat dari mana? Gak mungkin dong kita baca dan lalu kita langsung tahu tafsirannya. Ada Al-Quran yang udah ada tafsirannya, ada. Ada juga Al-Quran yang belum ada tafsirannya. Maka untuk mencari tafsirannya itu, kita searching di internet dengan di website yang sudah terpercaya juga, atau di tafsir web juga ada, atau di YouTube juga. Di YouTube Ustadz siapa, kita searching ayat ini, nanti ada tuh muncul kayak gitu. Itu mungkin sedikit kiat-kiatnya yang pertama ya. Jadi mencari yang namanya itu tadi tafsirannya. Sebab banyak kita di antara kita yang mungkin, atau mungkin teman-teman pernah lihat gak sih, ini bukan tujuannya untuk menjudge orang lain, tapi untuk melihat bahwa banyak banget orang-orang yang dalam artian hafalnya itu banyak, tapi mungkin mohon maaf mencerminkan hal-hal yang buruk gitu. Menurut teman-teman, orang-orang kafir, orang-orang munafik di zaman Rasulullah, mereka itu baca Al-Quran gak sih? Baca Al-Quran. Dan mereka itu hafal Al-Quran gak? Hafal Al-Quran. Tapi mereka senantiasa menjadi kaum munafik yang menjadi musuh daripada Rasulullah. Dan itu mungkin merupakan salah satu bentuk bahwa orang-orang itu tahu Al-Quran, tahu artinya, tapi tidak masuk atau tidak merusuk kepada hatinya. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan betul gitu ya hal ini. Seperti itu. Jadi ada 4 poin. Yang pertama adalah bulatkan niat untuk menjadi penghafal Al-Quran dan ikhlaskan niat hanya karena Allah. Yang kedua, banyak mengulang. Jelas ya. Yang ketiga, gemar beramal dan tinggalkan yang namanya maksiat itu. Yang keempat, kuasai tafsir setiap ayat yang telah dihafal. Minimal kita membaca kayak maksud ayat ini itu apa sih? Maksud daripada kuluman alihafan dalam Quran Surat Ar-Rahman itu apa sih? Maksud daripada fabi ayyi ala irabikum tukadziban di Ar-Rahman yang diulang berkali-kali itu apa sih maksudnya? Kita pahami. Sehingga dengan begitu ketika kita menghafal Al-Quran itu, kita terbayang-bayang kayak arti daripada ayat itu. Bahkan kenapa yang bisa bikin orang itu nangis ketika sholat itu ketika ia memahami bacaan Al-Quran itu. Seperti itu. Oke. Sedikit tambahan dari aku, teman-teman kalau yang follow Instagram aku yaitu @ibrahimhsna. Di situ teman-teman bisa melihat
ada di bio aku tuh kayak link gitu, teman-teman juga bisa klik link di situ. Aku udah share tentang murotal Al-Quran. Semoga di situ membantu buat teman-teman untuk menghafal dan mengulang-ulang hafalan teman-teman melalui MP3 Al-Quran. Seperti itu. Oke, tiba pada saatnya yang ditunggu-tunggu ya. Di sini aku bakal membacain yang kemarin udah teman-teman isi ya di salah satu SG aku. Tapi sebenarnya aku mau cut dulu karena udah 27 menit. Gak jelas. Nah, kita langsung bacain, ternyata ada lumayan banyak ya. Aku baca dari paling bawah dulu, yaitu pertama, dari @Hizkia Rabani Yusuf. Diulang-ulang Im. Oke, diulang-ulang. Sama ya, seperti kiat-kiat yang sebelumnya itu diulang-ulang. Lalu dari Faiz, underscore Tea, underscore, sesuai nikmat yang diberi Allah bang, Sami'un Basirun, selalu mendengar dan membaca terus. Iya, seperti itu. Lalu yang berikutnya dari Pandu, metode 3 jam selembar. Terus yang penting rajin juga. Oke. Yang penting rajin murojaah di sini maksudnya. Terus dari Haiga, baca sambil pahami artinya sampai hafal, rekord suara sendiri, dengerin sambil lihat Quran, koreksi. Oh ya. Jadi baca sambil pahami artinya sampai hafal, rekord suara sendiri, dengerin sambil lihat Quran, dan juga koreksi. Seperti itu. Lalu dari Syifa underscore Solihin, baca ayatnya, baca artinya, baru ngafal, besok kalau mau ngafal lagi, hafalan yang kemarin itu dibawa, biar gak lupa. Oke. Dari Sakina Nazia 246, ngafalin sama arti perkatanya, walau gak detail, dan kadang pakai gerakan. Jadi kalau pakai gerakan aku ingat jadi kayak SD sih. Kalau waktu di SD, dulu aku di Alamanah, bener-bener kayak ngafalin anak batu kayak pakai gerakan tangan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngeliat di TV-TV gitu ya, atau di ya tahfidz Quran di TV-TV gitu ya, anak kecilnya itu pakai gerakan biar hafal tuh. Karena visual itu ternyata mampu untuk lebih buat kita tuh hafal. Seperti itu. Dengan adanya gerakan atau visual dan sebagainya kayak gitu. Terus dari Jova di Gantara, dengerin murotal mantap Bang Muzamil sambil baca. Oke, itu juga salah satu yang sering aku lakuin. Dari Febriana SVHRR, versi pondoknya sih sebenarnya, nah ini ada versi pondok teman-teman. Kita baca. Pakai 3T plus 1M. Talqin, tafahum, tikrar, murojaah. Kita dari Nabila.H. Dari pagi sampai dengan sore untuk menghafal, saat sholat baca ayat-ayat yang tadi dihafal, dan malamnya baru murojaah keseluruhan. Oke, not bad. Dari pagi sampai sore ya, oke. Kalau libur bisa banget. Tapi kalau kita sebagai siswa atau aktivis dalam suatu kegiatan, mungkin dari pagi sampai sore itu agak sedikit butuh untuk diluangkan waktunya, kayak gitu. Terus dari Yasmin AFZ underscore, menghubungi ayat sama artinya, insya Allah jadi pengingat. Ya, sama seperti yang tadi gitu ya. Jadi mengartikan ayat itu tuh dipahami artinya dan benar-benar dihubungkan dengan kondisi dan situasi dan juga diri kita juga, dan itu tuh bisa bikin lebih mantap gitu ya. Terus dari Umar Tilmisani, Masya Allah Umar, enak hafal di tempat yang rame karena bisa lebih fokus. Kalau tempat sepi malah ngantuk. Ya, jadi balik lagi ya gimana orangnya. Ada orang yang mungkin menghafal itu enak di tempat yang sepi, ada yang benar-benar sunyi. Ada orang yang tadi kayak Umar menghafal di tempat yang rame. Tapi kalau misalkan aku ngeliat di TV-TV ya, atau di berita-berita, kalau misalkan lagi disiarin gitu ya, kayak pondok pesantren lagi ngafalin Quran, atau kayak di Gaza-Gaza gitu ya, di daerah-daerah sana itu, ilustrasinya itu kelihatan orang-orang yang lagi duduk di masjid dan lagi baca Quran, dan kayak rame banget di masjidnya tuh gitu. Kayak kalau ngeliat tuh kayak rame gitu ya. Jadi bisa banget nih buat teman-teman juga yang mungkin gak biasa dengan yang sunyi, karena kalau sunyi bisa tidur atau ngantuk gitu ya. Dan emang apalagi kalau misalkan di waktu-waktu kayak habis subuh, kadang kita tuh suka ngantuk gitu. Atau tapi kalau misalkan kita habis wudhu, salat subuh, dan itu insya Allah gak bakal ngantuk lah kayak gitu. Oke, jadi tadi ya. Terus dari Sofia underscore, dibaca berulang-ulang terus, pahami artinya. Oke. Terus berikutnya dari Kang Andrian Bahtiar, ada metode menghafal tanpa menghafal im. Waktu itu pernah ada kajian dari IBQ.
Teman-teman boleh cek nanti ya kajian dari IBQ tentang menghafal tanpa menghafal. Menarik. Lalu dari hukma, sebelum menghafal suka dibaca dulu artinya, biar pas setoran ke guru lebih gampang ingat kalau ada yang lupa. Oke, jadi hafal artinya, sebelum setoran dihafalin artinya, kayak gitu. Terus selanjutnya dari Arbian Rijal, tidurnya ditemenin murotal. Terus aku mah biasanya dengar murotal sambil baca Qurannya. Kayak gitu. Oke. Oke, itu tadi beberapa ya dari teman-teman yang udah ngisi. Oke. Oh, tadi ada yang belum kebaca belum ya? Udah ada yang udah. Jadi kurang lebih secara general kayak gitu sih yang di teman-teman isi. Dan memang ya, selain bervariasi juga, selama tujuannya menghafal Al-Quran karena Allah, secara tadi ya, 4 kegiatan yang tadi gitu ya, insya Allah akan baik gitu ya, insya Allah akan selalu membawa pada hal-hal yang baik kayak gitu. Insya Allah selalu berdoa gitu ya, agar kita termasuk daripada penghafal Al-Quran yang diridhoi Allah. Karena baik lagi gitu ya, yang namanya menghafal Al-Quran itu kan suatu ibadah yang dimana yang mulia gitu. Dan mulianya suatu ibadah juga akan berbanding dengan pedihnya akibat daripada kita ketika menjalani hal yang mulia itu tapi mengingkari hal-hal itu gitu. Tapi malah mendapati yang namanya hal-hal yang bertentangan dengan itu. Misalnya kita menghafal Al-Quran. Al-Quran itu mulia banget. Tapi menghafal karena pingin ria, karena pingin lihat orang lain. Itu sontak langsung menjadikan kemuliaan itu menjadi enggak gitu. Kita jadi mendapatkan sesuatu yang bukan pahala, malah amarah Allah kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah untuk dijauhkan daripada hal yang seperti demikian, Pak. Nah, terakhir daripada aku, teman-teman, ada salah satu video di Hawarion yang mengatakan bahwa ada 3 ya, ada 3. Teman-teman boleh simak dulu videonya. Satu ini. Nak, ingat pesan ayah ya. Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu nasihatin kita bahwa ada 3 penghafal Quran. 1, orang yang bagus bacaannya, merdu suaranya, lalu dia datang dari satu kota ke kota lain untuk mencari uang. 2, orang yang hafal huruf-hurufnya tapi mengabaikan hukum-hukumnya, lalu dia pergi untuk menjilat penguasa agar mendapatkan harta dan jabatan. 3, orang yang memahami maknanya, menjaganya dan mengamalkannya untuk beribadah dan berdakwah di jalan Allah. Nah, inilah penghafal Quran sesungguhnya, karena wala yaziduz zalimina illa khasara. Orang-orang gak perlu tahu, nak, kamu hafal berapa juz, gak perlu tahu. Iya, mungkin orang-orang akan menghormatimu dan memujimu karena kamu penghafal Quran. Tapi nak, itu gak menambah dan gak memberikan manfaat apapun pada hafalanmu. Karena kamu yang tahu keadaan hafalanmu seperti apa, dan Allah yang paling tahu hafalanmu buat siapa. Itu mungkin untuk penutup hari ini. Barakallahu fikum. Semoga apa-apa yang aku sharing hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dapat diamalkan juga, terutama karena kewajiban setelah kita mendapati sesuatu, setelah kita mengetahui sesuatu, Allah ingin meminta yang namanya amalan itu, dan Allah menuntut kita ketika kita mengetahui tentang suatu perkara, meyakininya dan mengamalkannya, jika perkara itu ada perkara yang baik. Sekian daripada aku, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan terkhususnya di 5 hari terakhir ini, karena kebetulan aku buat video ini di 5 hari terakhir Ramadan. Semoga kita senantiasa berada pada lindungan Allah, dan semoga apa-apa yang kita hafalkan nanti, apa-apa yang mungkin sekarang kita telah hafal Al-Quran itu, kita niatkan kebaikannya karena Allah, kita ubah kembali ikhlasnya kita hanya karena Allah, kita ubah kembali niat kita hanya kepada Allah, kita luruskan kembali niat karena Allah. Ambil manfaat daripada video ini, buang semua hal-hal yang buruk dalam video ini. Kita berjumpa kembali pada sharing berikutnya atau pada konten berikutnya, insyaAllah. Semoga Allah masih memberikan ilmu, dan semoga masih memberikan kebermanfaatan selama umur kita masih ada di dunia ini. Barakallahu fikum. Nama aku Ibrahim Hasan Ali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.